Afwan izin bertanya, sebenarnya kita boleh tidak mengamalkan sesuatu amalan dengan niatan tertentu yang bersifat duniawi. Contohnya seperti rutin membaca Al-Waqiah supaya dilancarkan rezekinya, membaca sholawat saat melihat barang yang kita inginkan. Jazakillah khair Ustazah. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan, mengamalkan sesuatu dengan niatan untuk mendapatkan duniawi kita. Kalau bolehnya sih boleh-boleh aja, kalau bicara boleh. Tapi menurut saya, ini adalah sesuatu hal yang sangat rugi gitu. Ruginya gimana? Rugi kalau ternyata yang kita dapat cuman sekedar dunia doang gitu. Kamu cuman ngarepin dunianya, kalau Allah benar-benar cuman mau ngasih sama kamu balasan dunianya doang, nanti di akhirat kamu datang bawa apa gitu. Ini yang seringkali saya sampaikan berulang-ulang juga pada teman-teman di majelis-majelis manapun ya, bahwa jangan ngerjain sesuatu di dunia ini hanya untuk mendapatkan dunia. Kalau kamu ngerjain sesuatu di dunia hanya untuk mendapatkan dunia, lantas dengan apa kamu datang kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti gitu. Sayang-sayang aja sih. Jadi ini bukan masalah tentang boleh nggak boleh gitu, cuman sayang-sayang aja. Kayak misalnya nih, kamu punya uang gitu ya, kamu punya uang 1 miliar gitu misalnya, kamu bisa dengan uang tersebut 1 miliar tersebut, kamu bisa beli rumah gitu. Yang ketika kamu beli rumah itu, kamu dapat bonus misalnya AC 10 biji gitu. Kan tentu kamu sayang-sayang aja kalau kamu dengan uang 1 miliar tersebut cuman bisa dapat AC 5 biji. Kan sayang-sayang gitu. Kamu bisa menjadikan AC 5 biji itu sebagai bonusnya aja. Nggak usah kamu sengajaan dapat uang. Maksudnya uang kamu yang 1 miliar itu kamu gunakan hanya untuk beli AC 5 biji gitu. Itu maksud saya teman-teman. Jadi kamu dengan amal ibadahmu itu, surat Al-Waqiah, kalau kamu baca, itu teman-teman saudaraku sekalian, pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Kemudian lagi nilai cahayamu di mata Allah. Cahaya itu artinya apa? Cahaya itu sebagai penanda kamu untuk alam malaikatnya Allah. Sehingga dengan cahaya yang kamu punya, itu malaikat-malaikatnya Allah akan senantiasa mendoakanmu gitu. Belum lagi ampunan yang Allah SWT berikan kepadamu dengan kamu membaca surat Al-Waqiah. Ada begitu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kamu dapatkan. Lah, termasuk di antara kebaikan tersebut adalah Allah lancarkan untuk kamu rezeki kamu gitu. Masa segitu banyak halnya kamu kemudian lewatkan semua kebaikan tersebut, pahalanya kamu lewatkan. Kamu bisa dapat dengan surat Al-Waqiah tersebut berbagai macam kebaikan, dari ampunan, dari pahala, dari berkah, dari cahaya, begitu kan ya. Nah kemudian semua hal tersebut itu kamu hilangkan atau kamu tidak tertarik dengannya, dengan kamu hanya menjadikan niat kamu membacanya itu hanya untuk mendapatkan dunia gitu. Kamu gak takut kalau kemudian dunia ini aja nih yang jadi balasan kebaikan kamu gitu? Alangkah sangat sedihnya kamu kalau nanti di hari akhirat tiba-tiba aja kamu gak mendapat itu semua kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan hanya karena kamu gak nyari kami kok. Kamu gak nyari akhirat kok dengan kebaikan tersebut. Kamu kan waktu baca surat Al-Waqiah itu kepengen rezekinya dilancarin. Udah tuh, kamu udah bisa beli rumahnya, kamu udah bisa beli mobilnya, kamu udah dapet transferannya, kamu udah dilancarkan usahanya. Kamu tahajud cuman kepengen biar diterima di sebuah perusahaan, udah tuh dikasih, kamu diterima di perusahaannya. Kamu tahajud cuman kepengen bisa diterima di sekolah yang kamu inginkan, udah dikasih tuh, gitu kan? Atau misalnya seorang istri gitu, dia baca surat Ar-Rahman cuman biar suaminya nggak nikah lagi misalnya, tuh udah dikasih misalnya gitu ya. Sekarang dari kami nggak ada pahalanya, bukan kami kok yang kamu inginkan. Nah itu jangan sampai itu terjadi teman-teman. Karenanya kalau kamu mau mengerjakan sesuatu yang sesuatu tersebut punya bonus agar urusan duniamu dilancarkan, jadikan itu sebagai bonus aja gitu. Cita-cita tertingginya tetap ridha Allah, cita-cita tertingginya tetap pahala di sisi Allah, cita-cita tertingginya tetap bahagiamu di hari akhirat nanti. Gitu ya. Jadi ini bukan masalah boleh apa nggak boleh. Silahkan baca surat Al-Isra
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sana, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk balasan, untuk sebuah kebaikan itu bisa mendapatkan balasannya, itu mesti aradal akhirah dulu, mesti niatnya itu kepengen dapat akhirat gitu. Kalau kepengen dapatnya cuma urusan dunia doang, ya gimana tuh ceritanya mau dapat akhirat gitu kan. Jadi Allah tuh ngasih tahu bahwa persyaratan sebuah amal itu mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan balasan di akhirat nanti adalah waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Dia mesti kepengen dulu sama akhirat, niatnya itu pengen dapetin akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha, dia juga ada usaha. Kalau misalnya yang kepengen doang sih, kepengen nih biar di akhiratnya bahagia, tapi nggak ada usaha apa-apa gitu, sholat enggak, taraweh enggak gitu kan, baca Quran enggak, zikir enggak gitu, tapi ya ngarepinnya pokoknya surga Firdaus paling tinggi lah, kalau enggak ya Aden boleh lah, atau Ma'wa gitu. Nggak gitu juga. Allah bilang itu kamu mesti kepengen sama akhirat, niatnya memang pengen dapetin akhirat, ada usaha kamu untuk itu, kamu mengamalkan perbuatan-perbuatan amalan-amalan soleh ini, dan syarat ketiganya wa huwa mu'min, kamu tidak ragu-ragu kepada Allah, kamu tidak ragu-ragu terhadap akhirat, yakin penuh dengan adanya akhirat nantinya gitu kan, benar-benar hati dipenuhi dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kana sa'yuhum mashkura. Orang yang seperti ini maka usahanya akan benar-benar dihargai kata Allah, akan benar-benar mendapatkan hasilnya. Jadi yuk belajar untuk bisa mengamalkan sesuatu karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau ada kebaikan-kebaikan yang sifatnya dunia, cukup itu sebagai bonusnya aja gitu ya.